Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Isati dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, dengan NIM 141122032. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita diberi kesehatan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Rizky Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian dan macam-macam puasa sunnah. Yuk simak videonya bareng-bareng. Nah, di sini ada pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Puasa sunnah secara umum adalah puasa yang hukumnya sunnah atau tidak wajib. Seseorang yang menjalankan puasa sunnah akan mendapatkan pahala. Namun, jika tidak menjalankannya pun, dia tidak akan mendapatkan dosa. Melaksanakan puasa sunnah dapat membawa keuntungan, yaitu menjadi orang-orang yang disayangi Allah serta mendapatkan pundi pahala. Dengan puasa sunnah, jiwa raga juga menjadi lebih sehat dan kuat. Menurut Nabi Muhammad, Allah mencintai orang beriman yang sehat dan kuat daripada orang yang beriman tapi lemah. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat menjaga kestabilan iman. Selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Nabi Daud. Pengerjaannya dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Nabi Daud disebutkan sebagai puasa yang paling utama. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Ia tidur separuh malam dan bangun untuk sholat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Ia puasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari berikutnya. Yang kedua, ada puasa Senin Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengerjakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Untuk itu, puasa Senin Kamis hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Selain itu, puasa Senin Kamis mempunyai keutamaan besar, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Sesungguhnya amal-amal manusia disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin Kamis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap muslim kecuali 2 orang yang saling menjauh. Dan Allah berkata, tangguhkanlah untuk keduanya. Yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan dengan berpuasa 3 hari, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Rasulullah mengungkapkan keutamaan puasa Ayyamul Bid melalui hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban, di mana bila berpuasa pada hari-hari tersebut layaknya puasa sepanjang tahun. Yang keempat, ada puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal baru boleh dikerjakan sejak 2 Syawal hingga akhir bulan tersebut. Mengerjakan puasa sunnah Syawal ini punya keistimewaan besar sesuai yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansori, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun.
Selanjutnya, yang kelima ada puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan jamaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Rasulullah menyebutkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah ini. Diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang keenam ada puasa Tasu'a. Ketika Nabi berpuasa di hari Asyura serta menyariatkannya kepada kaum muslimin, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau bersabda, "Seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan bahwa belum sampai pada tahun depan, Nabi telah wafat. Namun, melalui hadis tersebut, beliau menganjurkan untuk berpuasa pada 9 Muharram. Jadi, puasa Tasu'a bisa dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Yang ke-7 ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Sunahnya puasa Asyura termaktub dalam sabda Nabi yang diriwayatkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki, dia boleh tidak berpuasa." Keutamaan puasa Asyura diungkap oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Qatadah. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu. Yang ke-8 ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa pada hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 pada bulan Zulhijjah. Bulan ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak pergi haji, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Rasulullah. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga keluarnya air mani, yang keempat haid dan nifas, dan yang kelima ada berjimak di siang hari atau berhubungan suami istri. Makan dan minum memasukkan sesuatu berupa makanan, minuman, maupun benda lainnya ke dalam tubuh melalui lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam seperti mulut, telinga, dan hidung dalam keadaan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Yang kedua, ada muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah tiba-tiba dan tidak ada sedikit pun dari muntahnya yang tertelan, maka puasanya tetap sah. Yang ketiga, keluarnya air mani. Keluarnya air mani atau sperma yang disebabkan bersentuhan kulit, maka dapat membatalkan puasa. Kondisi ini terjadi karena onani atau bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Tetapi apabila air mani keluar tanpa sengaja atau karena mimpi basah, maka keadaan tersebut tidak membatalkan puasa. Yang keempat ada haid dan nifas. Haid dan nifas itu keluarnya darah dari kemaluan saat seorang perempuan sedang menjalankan ibadah puasa, maka puasanya batal. Perempuan yang sedang haid dan dalam masa nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Yang kelima ada berjimak di siang hari atau berhubungan suami istri. Melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau berjimak di siang hari pada saat berpuasa secara sengaja, maka dapat membatalkan puasa.
Selain itu, orang yang melakukannya juga akan dikenakan denda atau kafarah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.